Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Kali ini kita akan membahas suatu topik, yaitu apakah itu ASI tes dan bagaimana eh, tindakan, fungsi, atau pengeluaran cairan ASI tes. Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, fungsi ASI tes adalah suatu tindakan yang digunakan ataupun yang dilakukan untuk mengeluarkan ASI tes keluar dari rongga abdomen. Jadi ASI tes itu merupakan suatu cairan yang terbentuk ataupun yang terjadi di rongga abdomen atau rongga peritoneal ya teman-teman. Penyebab dari terdapatnya cairan di rongga peritoneal ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit, tapi yang paling sering adalah karena sirosis hepatis atau adanya kerusakan pada hati yang kronis. Penyebab dari kerusakan hati yang kronis ini bisa berbagai macam, tetapi yang paling sering adalah hepatitis B atau hepatitis C. Jadi ketika hati sudah rusak, maka hati tidak bisa lagi memproduksi yang dinamakan dengan albumin. Jadi terdapat suatu kondisi yang dinamakan hipoalbumin. Nah, ketiadaan albumin di dalam darah menyebabkan air yang ada di pembuluh darah itu mudah untuk keluar dari pembuluh darah dan masuk ke rongga, contohnya ke rongga abdomen, atau kalau di paru-paru namanya pleura, ke rongga pleura, atau adanya pitting edema di bagian ekstremitas. Jadi bisa juga kondisi-kondisi ASI tes ini terjadi karena contohnya tumor ovarium ini, atau tumor-tumor pada ginekologis, bisa tumor ovarium ataupun keganasan-keganasan pada rongga ginekologis. Kemudian bisa juga terjadi karena adanya TBC peritoneal atau TB peritoneal, adanya kuman TB pada rongga abdomen, bisa juga menyebabkan kondisi yang dinamakan dengan ASI tes. Jadi tindakan dokter untuk mengatasi kondisi ini adalah mengeluarkan air pada rongga abdomen itu atau cairan pada rongga abdomen itu dengan menggunakan selang. Nah, itulah yang dinamakan dengan fungsi ASI tes atau parasentesis ya teman-teman. Jadi tindakan ini biasanya dilakukan oleh dokter penyakit dalam. Nah, dokter penyakit dalam yang sudah berkompeten biasanya melakukan tindakan ini, dan tindakannya itu tidak terlalu sulit ya teman-teman. Dokter umum pun kadang-kadang kalau sudah terampil bisa melakukan tindakan itu. Tindakannya itu biasanya dilakukan di ruang USG ataupun di ruang tindakan ya teman-teman. Pertama sekali dokter akan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, kemudian nanti dokter akan memberikan marker atau tanda di mana selayaknya akan dilakukan tindakan fungsi ASI tes tersebut. Kemudian teman-teman jangan takut, karena dalam proses atau tindakan ini nantinya akan diberikan yaitu anestesi lokal. Nah, anestesi lokal ini nantinya akan menyebabkan si pasien tidak mengalami rasa sakit ketika dilakukan yang dinamakan fungsi ASI tes tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika dokter nantinya akan melakukan tindakan fungsi ASI tes terhadap saudara atau keluarga saudara. Kemudian nanti dokter juga akan melakukan pemeriksaan USG tadi sudah. Pemeriksaan USG ini juga nanti akan menilai apakah ada kerusakan hati atau di mana lokasi untuk penusukan dari ASI tes tersebut nantinya. Kemudian nanti ketika diambil cairannya, dokter nanti juga akan memeriksakan ke lab cairan tersebut untuk mendiagnosa apa penyebab dari ASI tersebut, karena dari situ nanti bisa ditemukan contohnya apakah ada TBC peritoneal atau penyebab-penyebab yang lain. Dan yang paling penting juga nanti dokter akan melakukan pemeriksaan CT scan abdomen. Nah, CT scan abdomen itu nantinya akan melihat apakah ada tumor-tumor di rongga abdomen atau di rongga ginekologis. Contohnya adanya tumor ovarium atau tumor-tumor di rongga abdomen. Apakah ada tumor pankreas atau tumor ginjal atau lain sebagainya. Kemudian yang paling penting lagi nantinya dokter juga akan melakukan pemeriksaan
tambahan jika memungkinkan, contohnya pemeriksaan CA125 untuk mendiagnosa tumor ovarium dan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman nanti dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan atau pengambilan fungsi abdomen atau parasentesis, karena tindakannya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu menakutkan dan tidak perlu dioperasi, karena tindakannya hanya penyedotan cairan dari rongga abdomen dengan menggunakan selang ya teman-teman, dan selangnya pun tidak terlalu besar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi nanti ketika sudah ditemukan penyebab pasti dari asites tersebut, maka dokter akan merekomendasikan pengobatan-pengobatan. Contohnya jika memang TBC rongga abdomen, TBC peritoneal, maka dokter akan memberikan obat TBC yang 6 bulan. Kemudian kalau ditemukan adanya gagal hati, maka dokter akan memberikan suplemen albumin supaya menjaga kondisi supaya tidak terjadi hipoalbumin. Jika ada kelainan atau tumor di rongga ginekologis, maka dokter akan merefer atau merujuk pasien tersebut ke bagian kandungan agar dilakukan tindakan yang lebih spesifik lagi. Oke teman-teman, jadi cukup sekian informasi singkat saya tentang fungsi asites atau parasentesis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang fungsi asites, dan jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman, salam sehat.